yang bikin kaget tuh yang nyapa tuh orang tua. Oh. Orang tua. Bapak. Mas Yuli ya gitu. Ya. Saya dengerin GME gitu. Oh. Iya. Jadi nggak nyangka ternyata yang dengerin GME nggak cuma anak Kalau Yuli Oke. segmennya bapak-bapak. Segmennya bapak-bapak. Kalau aku sih anak muda semua gitu. Wis. Iya. Di acara wedding kayak nyanyi apa Iya, ya gitu. dari kemarin kalau ada acara wedding apa ya? Apa ya masa bukan begitu caramu tentang ditinggalkan gitu. Ini ada nih sekarang Iya. kalau buat wedding buat Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama Podcast Kinari di Studio Palmerah, studio lucu-lucuan. Hari ini ada Good morning everyone. Yeay. Selamat pagi semua. Wah, terakhir kesini Mas Sani, Mas Dani, Mas Yuli, ada Mas Daniel juga sama Mas Erwin. Ya. Datang ke Palmerah Januari tanggal 20 Januari 2022. Saat itu kita rilis Selamat Pagi ya. Selamat pagi. Itu apa lagunya bikin apa mood booster. Ya. Sekarang Good Morning Everyone GME merilis single baru judulnya Monggo. Judulnya Pengingat. Kalau udah denger di YouTube keren nih, lagunya juga keren. Bedanya boleh cerita lah. Iya. Boleh cerita lah Mas Ani, Mas Yuli, Mas Dani. Yang satu Mas Daniel sama Mas Erin ada di kotanya masing-masing, di Bandung dan di Semarang. Betul. Monggo. Silakan. Jadi apa ceritanya, lagumu ini apa Mas Yuli? Jadi yang nulis Pengingat ini Yuli. Gimana ceritanya? Selalu ya dia motornya selalu. Ya karena banyak masalah dalam hidupnya yang dijadikan sebuah lagu lewatnya, curhatan lewat lagu. Gimana Yul? Lagu ini bisa jadi kayak rem gitu. Biar kita bisa balik lagi ke track, jadi baikan lagi gitu. Itu lagi ngapain kok tiba-tiba Mas Yuli nulis lagu itu gitu loh? Ada masalah apa? Masalah. Pertanyaannya itu. Jadi senjatanya Yuli buat kalau kayaknya berantem nih kayaknya. Ini kayaknya apa nih? Udah kasih gitu. Makanya dia kayak rilis dong lagu ini dong, rilis dong. Anak-anak kayak oke gitu. Jadi memang lagu ini kayak apa ya, tiba-tiba kepikiran aja sih Mas, karena preventif lah ya, suatu saat nanti ke depannya nggak tahu ya kalau kita lagi ada masalah. Jadi lagu ini bisa jadi antidot lah buat apa namanya, buat nenangin pasangan gitu. Iya, jadi buat pengingat juga buat di luar sana teman-teman yang udah punya pasangan. Jadi sebesar apapun masalahnya, selalu ingat kalau landasannya adalah saling mencintai gitu ya. Gitu. Biar tetap setia sih gitu. Karena kan sebelumnya kan lagu-lagu kita kan yang kayak Tunggu Aku tadi, terus pokoknya sedih-sedih kan, move on, bukan begitu caramu, kan banyak yang sedih nih. Kita kayak jangan sedih-sedihan terus deh gitu. Harus ada lagu yang nuansanya apa ya? Positif gitu, yang hangat gitu. Jadi ya udah, Pengingat ini cocok buat kita keluarkan pasca pandemi ya. Betul. Gitu. Mas Dani ada komentar? Kalau aku mungkin karena mereka kan udah menikah semua nih. Perlu di-mention. Makanya. Perlu di-mention banget gitu. Kalau lihat di Instagramnya GME, Mas Dani nih yang memperlihatkan teman-teman bandnya, krunya gitu. Jadi Iya, mana ini pertanyaannya? Monggo. Dan ini salah satu yang kayak lagunya biasa aja lah. Belum kena soalnya. Belum relate ya. Kita belajar sama yang senior lah makanya. Nanti bikin balasannya dong. Gimana? Begitu teman-teman bikin pengingat, ternyata nggak relate sama Mas Dani gitu loh. Piye terusan? Ya makanya sebenarnya pengingat ini kan luas ya Mas. Oke. Kalau mungkin Yuli sama Sani buat pasangan gitu. Kalau aku mungkin buat teman-teman terdekat ya, teman-teman kru GME atau teman-teman di sekitarku sendiri gitu, biar ya jadi ingat kalau pas ada masalah gitu, ternyata mereka dulu pernah baik gini. Jadi apa ya, nggak general gitu. Jadi Nggak bisa buat berlarut-larut. pasangan, buat teman-teman, buat orang tua. orang tua juga. Jadi bertengkar itu adalah hal yang umum terjadi dengan siapapun ya.
nggak hanya pasangan. Meskipun liriknya kan juga ada sebenarnya mengingatkan soal pasangan juga itu Mas Yuli. Iya. Memang tentang pasangan sebenarnya sih. Jadi kalau yang buat pacaran emang cocok ini lagu ini gitu. Ya secara general sih cocok-cocok aja sih Mas ya. Jadi kan pasangan ya pasangan gitu, nggak spesifik. Pacar kan juga pasangan. Iya. Kan? Tapi bukan pasangan hidup, mungkin pasangan di Cinta. masa sekarang. Nah, Ya, pasangan cinta. Iya. Jadi masih relate juga. Tapi latar belakangnya sih tadi buat pasangan yang sudah menikah. Ini tahun kapan Mas Yuli bikin lirik lagu ini? Tahun kapan ya? Baru Pas saja atau terakhir berantem sama Kamu lebih tahu ya. kayaknya dari situ kan baru keluar. Aduh kayaknya harus bikin sesuatu nih. Langkah preventif tadi tuh kayaknya tahun-tahun kemarin ya. Iya tahun kemarin. Pas pandemi ya. Benar pas pandemi. kemudian menjelaskan ke teman-teman GME bahwa lagu ini layak kemudian dijadikan single barunya GME. Ya karena itu tadi Mas, kita sebagian besar lagu yang udah kita rilis tuh vibe-nya gloomy gitu kan, vibe-nya gloomy, sedih-sedih. Nah, ketika ada lagu ini tuh pas presentasi ke teman-teman positif nih guys. Iya. Nah, gitu loh. Karena kan lagu juga kan doa ya. Iya. Nah, Apalagi buat vokalis kan dinyanyiin terus tuh jadi kayak doa tuh kayak kok sedih-sedih terus takut nih gitu kayak harus ada yang positif dong gitu ya. seimbang. Jadi buat wedding itu juga bagus ya. Mengingatkan itu ya. Benar. Buat lagu-lagu di acara-acara Nah wedding itu itu. salah satunya tuh kalau kita misalkan pas wedding, Iya. di acara wedding kayak nyanyi apa Iya, ya gitu. dari kemarin kalau ada acara wedding, nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya masa bukan begitu caramu tentang ditinggalkan gitu. Ah ini ada nih sekarang kalau buat wedding buat jadi pakai apa pengingat. Loh emang GME masih juga terima tawaran itu, tawaran kadang wedding gitu. Kadang ada event wedding. Ada aja ya? Ada. Atau Oke. siapa gitu. Ini butuh berapa lama jadinya teman-teman GME memproduksi single ini? Kalau produksinya sih cepet sih Mas, karena musiknya kan simple ya. Kita cuman akustik, Iya. nggak ribet, aransemennya nggak terlalu rame juga. Itu kita untuk rekaman tuh 3 harian lah, 3 hari selesai. Post produksinya berapa ya? Ya kurang lebih seminggu lah sampai beres. Ini memang dari awal sudah sengaja memilih akustik nih. Iya, karena memang dari awal bikin tuh memang wah ini cocoknya Cocoknya akustik, ya? Cocoknya akustik. Dan waktu dikasih lihat ke teman-teman juga mereka ya udah akustik aja gitu, nggak usah ditambahin aneh-aneh, biar pesannya nyampe gitu kan. Biar pesannya nyampe ya, biar bukan karena simpel aja lah. Ya, Sesekali nyari yang beda gitu. lebih ke biar pesannya nyampe sih, karena memang liriknya kan tentang itu tadi kan pengingat biar orang tuh fokusnya ke situ gitu. Ada kesan hangat Yeah. gitu kalau didengerin. Jadi cocok banget kalau didengerin berdua sama pasangan. Benar, gitu. nah. Di Kosan. kamar, di kosan. Kosan, langsung kosan Mas Dani itu. Ini di media sosial banyak penggemarnya GME mengacungkan jempol, artinya banyak yang ternyata relate loh sama kehidupan mereka gitu loh. Lagu ini loh menyentuh gitu loh. Sampai ademnya itu kayak es batu gitu. Iya, ada Terima yang komen kasih. gitu ya. Iya, sampai bilang gitu itu loh Mas Yuli. Tanpa kalian sadari ternyata lagunya emang wow buat mereka gitu loh. Terima kasih. Ya alhamdulillah. Seperti single hits Tunggu Aku pun juga begitu ternyata. Pencapaian kalian di luar sana ternyata mewah gitu loh. Ya alhamdulillah. Jadi apa yang sampai di titik ini apa yang teman-teman GME rasakan gitu. Setelah kemarin album akhirnya dirilis album Ilusi ya. Lucy, album Lucy ketambahan I. Album Lucy dirilis 2022, kemudian GME mewujudkan mimpi untuk konser showcase kecil-kecilan di beberapa kota. Apa ya kalian ya sampai di titik ini itu yang dirasakan. opo Mas Ani opo gitu. Apa? Yang dirasakan Sampai masih dimention apa? sama aktor Gading Martin kemarin sampai janjian itu ya sama Giselle juga itu ya. Oh iya. Iya. Kayak gitu loh, artinya kalian itu memang inikah yang kalian cari selama ini itu. Apa Mas Dani?
Ya kita senang banget, memang tujuannya kita main musik kan biar didengerin banyak orang gitu ya, terus lagunya relate sama banyak orang juga, terus bisa jadi soundtracknya mereka sehari-hari gitu. Karena lagu-lagu kita kan memang ceritanya itu dekat banget sama kehidupan gitu. Lingkupnya paling sekitar percintaan orang pacaran, orang apa namanya, hubungan sama pasangan gitu, sama teman, sama Vertikal. Sama Tuhan. ada nggak sih? Ada ya. Malah kita jadi apa ya? Jadi harus lebih semangat biar lebih banyak lagi yang dengerin. Gitu. Benar. Ya kan, Bro? Betul. Ada yang Mas Hani pengen apa GME apa cari lagi gitu loh. Cari lagi ya. Masih banyak banget sih Mas pasti. Karena apa ya? Kita sih pengennya terus ngeband gitu. Jadi tetap main musik karena kita dari kecil juga sebenarnya semuanya ini udah totalnya di musik semua gitu. Kita ya selain main musik kita nggak ngapa-ngapain ya Yul. Iya. Ya selain Mau anak ya. Iya. Gitu. Nah, artinya kalian udah serius di musik bahwa Serius. menjadi musisi adalah mata pencarian gitu ya. Iya. Jadi menjadi musisi juga jadi apa? Jadi jalan hidup gitu. Jalan ninja ya? Jalan ninja kita gitu. Jadi ya masih banyak hal-hal yang pengen kita capai, banyak banget sih. Salah satunya apa ya? Main Main film udah. Main film udah. Apalagi ya? main di ini Gimana? di mana ya? Di Glastonbury ya. Wah. Sangat. Di sana ke Glastonbury kita itu jualan Iya, kopi, rokok. Ojo lah, main lah, ngeband lah. Udah 10 tahun lebih kan berarti? Jalan 10, jalan ke berapa? Iya. Jalan ke berapa ini berarti? Kalau dari awalnya kita kan band SMA kan, band SMA dari tahun 2008 ya kita. Cuman di apa ya? Baru fokus Iya, bermusiknya beneran tuh profesionalnya lah, 2000. profesionalnya 2016. 2016. Iya. Jadi Pas single Move On. Oke, jadi 8 tahun itu kalian ngerasa masih biasa aja itu? Masih Banget. bimbang di persimpangan barangkali. Lanjut enggak jadi musisi atau 8 tahun itu kita main-main kebanyakan. Lebih ke seneng-seneng Lebih ke main-main. seneng-seneng. Ya. Main musik aja udah jalan-jalan aja tur ya udah tur aja jalan gitu. Nggak ada target. Nggak ada target. Oke. Nggak ada mau ngapain ke depan tuh nggak ada. nggak tapi ada. sampai 8 tahun ya begitu ya? Nah, itu Iya. dia Mas. Itu dia. Kita mainnya kelamaan ya. Iya. kan itu kan waktu itu sambilan lah ya istilahnya. Kita ada yang kuliah, ada yang Oh, kerja, iya. Oke. tapi tetap main musik gitu. Dan zaman itu kan zaman-zamannya gigs banyak. Jadi udah kita main antar gigs, main ke kota ini, main ke gigs gitu. Asik-asik aja itu ya? Asik ya. Sampai akhirnya memutuskan bahwa ini adalah karir kalian gitu. Iya, dan pengennya juga sampai sekarang juga masih asik-asik juga. Oke. Tetap Cuman bedanya bedanya lebih Tanggung jawab kan. tanggung jawab. Ya. bahwa udah nggak main-main lagi Iya, maksudnya. nggak main-main lagi, tapi tetap asik-asik Iya. gitu. Kalau lagi manggung, lagi apa tetap. Apalagi kalian udah ada yang berkeluarga, punya tanggungan juga, ada yang harus Iya. dihidupi di belakang Iya, kalian gitu. betul. Nah, ini Betul. menarik nih ceritanya nih. Jadi selama ini apalagi setelah album Lucy dirilis udah terbang kemana-mana nih, udah manggung di mana-mana gitu. Udah kembali merasakan apa ya, ketemu dengan fans. Iya. Apa namanya, pandeminya sudah selesai. Apa ya namanya, cukup itukah yang kalian cari? Nggak, artinya gini, maksudnya kok kayaknya tuh masih ada loh yang kok kayaknya tuh semuanya udah dapat semuanya gitu loh. Belum lah. Belum. Belum banget. Kita masih pengen manggung yang jauh-jauh banget gitu. Kita belum pernah kayak ke Indonesia Timur Oke. banget gitu, belum. Jadi masih banyak tempat, masih banyak hal yang masih Pengen kita capai lah kita ya. capai sih gitu. Kalau yang sudah mungkin ya apa ya, itu salah satu dari beberapa pencapaian yang kita pengen gitu, tapi masih banyak yang kita cari ya, yang kita pengen lagi gitu. Mungkin karena emang manusia ya tidak Nggak puas. pernah Iya. puas. Tapi memang itu yang jadi kita buat jadi ada target gitu. Apalagi yang penting berkarya terus ya, lakukan Iya, terus. iya.
tabungan lagu mah banyak ya. Banyak. Banyak. Terus nanti kita dengerin. Nggak, artinya kalau ada album berikutnya, album kedua, ya tinggal rilis aja sebenarnya, begitu kan Mas Yuli? Iya. Iya, Iya. itu salah satu Tinggal buka tabungan aja gitu. Iya, salah satu di tahun ini kita pengen bikin album lagi ya. Iya. Bikin album lagi. Dan materi-materinya udah Udah ada siap. beberapa siap. Nah, bedanya dengan berarti sekarang apa nyebutnya indie kalian? Indie Hybrid. hybrid. Kalau secara label kita memang nggak ada label, cuman kita ada manajemen juga gitu di baliknya. Cuman jadi kalau ngomongin indie kan movement ya. Ya movementnya semuanya sendiri gitu. Semuanya sendiri ya, bisa dibilang. Lebih merasa lebih ya memang tidak bisa dibandingkan, tapi merasa lebih merdeka sekarang. Enggak juga. Enggak, Ya ada plus minusnya lah ya. Plus minus. Ada plus minusnya. Kalau dulu sebelumnya kita di label, kita ada yang ngurusin untuk hal-hal tertentu, kita ada yang ngurusin. Dan jadi pembelajaran juga buat kita pas di label ya, gimana Oke. cara dalam manajemen band, etiknya, work etiknya gimana gitu. Timeline kayak gimana gitu. Itu jadi salah satu pembelajaran juga, makanya kita sekarang bisa berani kayak udah sendiri aja deh, kita udah belajar dari kemarin gitu. Kita punya pengalaman ya. Iya, punya pengalaman. Udah tahu celahnya lah. Betul. Udah dapat ilmunya. Iya. Kalau berpisah dengan teman-teman yang di lain kota seperti Mas Erwin dan Mas Daniel, ya namanya komitmen ya. Ya tetap, artinya tetap kalian tetap bareng gitu loh. Iya, tetap bareng. Tetap. Kalau Daniel kan di Bandung. Ini juga kemarin dari sini. Paling tiap minggu juga kesini. Oke. Yang di Semarang? Erwin juga kalau ada event di sini tetap kesini. Oh, oke. Tapi kalian nggak harus ribut-ribut dan sebagainya begitu ya? Enggak sih. Enggak. Udah pada gede semua juga. Udah Kalau gede lagi sih. bertengkar ya ini dengerin lagu pengingat aja. Iya. Iya. Itu jadi benar-benar jadi pengingat. Ya. Jadi setelah single pengingat, terus kemudian teman-teman mempromosikan ke penggemar, ke pecinta musik Indonesia, ada rencana apa barangkali dalam waktu dekat gitu? Selain tadi menggarap album kedua? Yang paling dekat sih kita mau bikin musik videonya ya. Oh iya, karena masih liriknya ya. Masih video lirik. Liriknya asal kayak dokumentasinya game semua itu ya kayak. Iya, makanya kayak bisa dari awal yang Instagram kan ada yang sama pasangan, sama teman-teman. Di video liriknya itu as a band, kita sama Good Morning Everyone, pengingatnya gitu. Jadi general lah. Nanti musik videonya juga kita pengen satu konsep lagi yang pengingat sama siapa gitu, ada lagi gitu. Ini kalian kalau lagi ada di luar panggung, lagi berpisah dengan teman-teman GME, lagi di rumah kayak Mas Juli misalnya tiba-tiba main di mall gitu gendong anak, itu udah nggak kelihatan musisinya loh. Enggak, Nah, iya. kalian ngerasa itu nggak sih, ngerasa gue udah selebritas nih gitu. Di luar sana misalnya lagi main di mall di tempat terbuka itu barangkali tiba-tiba ada, minta tanda tangan dong gitu. Enggak lah, kita enggak duit kayaknya. paling kalau biasanya yang manggil dulu, mana bayar dong. Belum bayar nih ya gitu, biasanya gitu sih kalau enggak tahu ya, benar enggak sih? Dipalak biasanya. Enggak lah, kita santai aja sih. Emang ya kayak gitu kan bonus ya. Karena kan kita kan juga di sini cuman main musik gitu, pengen main musik. Jadi kalau dikenal ya udah jadi bonus aja. Enggak, artinya ada nggak momen-momen ketika tiba-tiba ada penggemar, ada tiba-tiba pengen foto bareng gitu. Iya. Ada sih, cuman ya kalau aku pribadi ya, jadi kalau mau kemana-mana ya nggak bisa celana pendekan gitu. Oke. Kayak abis bangun tidur kayak mau keluar pakai celana panjang lah gitu. Wih, sampai begitu ya? Iya, Emang kenapa kalau celana pendek? Pendeknya segini soalnya. Ya ada beberapa kalau misalkan kayak ke mall gitu, terus kayak misalkan ke kafe gitu, terus kayak
ada yang aware terus minta foto, ada Ya, cuman kayak udah, kemarin nggak paling apa-apa. random tuh aku kemarin waktu di masjid kemarin ya. Oh iya, di masjid lagi sholat Jumat. Lagi sholat Jumat di masjid, tiba-tiba Dekat ada- rumah itu? Atau di Enggak, luar? enggak, Jauh dari rumah? dari rumah. Oke. Tiba-tiba ada yang bikin kaget tuh, yang nyapa tuh orang tua. Oh. Bener-bener orang tua. Bapak-bapak. Orangnya bener-bener, Mas Yuli ya gitu. Ya. Saya dengerin GME gitu. Iya. Oh. Iya. Jadi nggak nyangka ternyata yang dengerin gaming nggak cuma anak Kalau muda. Yuli Oke. kan segmennya bapak-bapak. Segmennya bapak-bapak. Kalau aku sih anak muda semua Biasa, biasanya. ya. Kalau apa, Kalau Mas Dadi? Sama sih anak muda semua. Wes. Kalau Mas Dadi kan khas gitu loh. Iya. Dari gaya rambutnya itu kan khas gitu. Mas Ani juga rambutnya pernah potong pendek tuh ya di Iya, terakhir pendek gak sih? Pas terakhir sini udah panjang. Oh, udah Enggak, panjang. tapi ada momen video dokumentasi saat Mas Sani rambutnya pendek. Masih suka dibilang ini gak sih bahwa apa namanya ya mirip Tonggoku Duta Seven tuh Oh tangga. iya. Pastilah Pasti. apalagi di YouTube pasti pada komennya mirip ya. Amin aja sih ya. Soalnya miripnya Duta gitu kan. Duta gitu. Legend gitu. Iya. Kalau aku pribadi nggak masalah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu katanya mau ada event bareng mereka Iya, nanti besok di Semarang. Di Semarang. Bulan Juni. bulan Juni. Iya. Baru pertama kali Enggak sih. atau sebelumnya udah pernah? sebelumnya udah pernah. Tapi udah lama banget. Udah lama banget, Udah lama ya. banget. Ini Pertama itu. Apa? yang dulu. Ya, yang dulu itu pertama kali. Pertama kali. Tahun berapa kalau ingat? Udah lama banget 2017 apa ya? 2017. Oh, oke. 2017. Ini baru ketemu lagi. Ah. Sepanggung bareng ya, sepanggung bareng. Saat itu apa yang kemudian terjadi dengan penonton melihat ada GME, ada Salon Seven manggung. Ketika di media sosial banyak beredar ini mirip suaranya. Yang waktu yang dulu Ya. dulu. Yang waktu dulu belum ini ya, Belum kelihatan banget karena waktu itu kan kita musiknya masih popang. Iya, Oke. iya. Oh. Tunggu aku udah keluar belum sih? Belum. Jadi masih banyak yang belum tahu. Nah, Belum aware ya, Iya. belum ngeh banget ya. iya, Oke. sekarang nih udah pada yang pas besok sama Sila udah wah akhirnya ini bareng. Memang sudah lama memimpikan itu atau tiba-tiba ya namanya rezeki tawaran itu Iya. datang gitu. Kalau aku pribadi sih emang pengen banget sepanggung lah, apalagi sama kan Sila kan salah satu influence kita paling besar kan gitu. Iya. Pengen banget kalau aku. Dan fanbase kita tuh malah kebanyakan dari Sila Geng. Oh ya? Iya. Oh, jadi Makanya- nyebrang gitu ya. Jadi Iya. kalau banyak yang bilang nih GME Good Morning Everyone, selamat pagi semua, itu adalah reinkarnasi Salon Seven. Iya, sampai wah ini jangan-jangan mbahnya beda ya kayak gitu. Tinggal nyari mbahnya. Dari mbahnya dilihat, oh iya bener beda mbah gitu. Tapi memang nggak artinya ada acara besok ini memang mempertemukan kalian atau memang kebetulan aja kalian manggung bareng gitu. Nah, Bisa itu dibilang Nggak kebetulan artinya tanpa sih. diduga, oh ya ada Salon Seven gitu. Iya kebetulan. emang kebetulan teman kebetulan sih. awal gimmicknya kita sama Sila dulu ya. Iya. Sila yang dikeluarin jadi kayak Oh. rame gitu kan akhirnya. Seru ya itu kayaknya ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan bisa ketemu di backstage dan bisa Pasti ngobrol lagi. ketemu lah. Kalau apa yang akan kalian yang dalam rencana kalian itu memang nanti acara panggungnya itu memang kalian akan nyanyi bareng atau memang tampil sendiri-sendiri? Nah, itu belum tahu. Belum ada. Cuma nanti paling pas nanti Sila manggung, aku langsung naik aja ke panggung gitu. Woi gitu. Semuanya gitu semua. Woi. Salam-salam. Mas Andi doang nggak ngajak yang lain? Enggak, bareng-bareng lah. Kamu aja, aku gak ikut. Bareng-bareng lah. Naik ke atas, salam-salam. Mas Andi udah nggak mau ya. Jadi gimana Mas Andi ketika akhirnya ketemu sama idola itu? Seneng Mas, cuman apa ya, kita malah jadi Apa sih? Sungkan. sungkan Ewoh, pakai ewoh gitu ya? Karena Iya. kan lumayan ya lumayan jarak. Gap. Iya, Kan sama-sama
band yang mulai karir dari SMA juga. Iya, tapi mereka kan yang Pensi-pensi kita dengerin juga. selama kita SD Iya. gitu Mas. Jadi rasanya Oh. aduh kalau ketemu juga mau ngapain gitu bingung gitu. Iya. Ngopi aja yuk Mas gitu. Oke, jadi Mas, waktu yang kita sempat sama Duta di apa namanya? Di nyanyi kafenya, bareng, ha. di kafe bareng itu kan kayak pas Duta nyanyi tuh kayak aku Madek gitu. kayak wah ini suaranya yang aku dengerin di kaset nih. Oh, Kayak, iya, iya. aduh malu-malu agak kayak wah keren gitu. Ada ya sungkan begitu ya. Wah, Iya, mau nggak Kalian mau kan memang. termasuk besar juga sekarang. Orang udah tahu kalian itu. Banyak yang ngerti kalian, karya-karya kalian gitu loh. iya tapi Ya ya legend lah ya Iya. karena mereka legend jadi kayak apalagi kita juga ngefans gitu. Jadi kalau ngefans. langsung starstruck gitu kayak wah gitu. Datang aja langsung deg-degan. Aduh, Tapi nggak pernah beban ya, terutama Mas Hani gitu. beban Ya karena suka dibanding-bandingin. itu, Kalau kata Farel, kalau kata Abah Lala kan ojo dibanding aja dibanding kayak karena sejauh ini mungkin komennya tuh masih positif ya, maksudnya kayak nggak ada yang gimana ngikut-ngikut nih apa gitu, jadi ya dibilang seneng mirip aja. tapi in a good way gitu. Iya. iya gitu, jadi emang karena kita juga nggak ada, apalagi aku gitu, aku juga nggak ada apa ya pengen banget, nggak ada pengen Mirip-miripin. nyamain gitu, mirip-miripin gitu, jadi ya mereka justru yang Iya. memiripkan ya. iya gitu. Pendengar itu yang memiripkan ya. Kalau misalnya manggung pakai lagunya Stone Seven itu memang karena GME ingin semakin menguatkan image itu, atau memang ada permintaan dari penonton, atau memang ya pengen aja ternyata di songlist kalian tuh ada lagu. Iya. Kita waktu kemarin di Sony kemarin, kita kan ada apa ya, kayak konten ya. ada konten kita nge-cover berapa lagu ya? Back to 90s lah. Back to Oh, 90s, ada 3 lagu, oke. ada lagunya Sheila, terus Riff, Rip sama Oh, Padi oke, gitu. ha. Tapi yang dari 3 itu kalau misalnya kita lagi manggung Ha? ada salah satu yang dimainin gitu. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Kenapa? Karena kita main biasanya kan 1 jam. Kita udah ada lagu nih, paling ngambil 1 aja. Oh. Gitu. Kalau 3-3-nya nanti lagu kita Terlalu- cuma iya. Oke. kita cuma- Lagu sendiri malah lagu sendiri nggak cuma 3 dinyanyiin. juga gitu. Di medley aja 3-3 ini. Kurang ya? Nah latihannya itu Mas, ya, masalahnya di latihan. Kuncinya udah lupa. Kita latihan, kita latihan 1 tahun sekali. Musisi untuk- kuncinya iya. lupa loh. Latihan kenapa latihan? Iya, masalahnya di situ latihan kita dalam setahun latihan sekali. Masa sih? Iya. Masa latihan sekali? 2 kali lah. 2 kali lah. Atau aja dikit 2 kali. Tapi memang cerita-cerita itu udah biasa, artinya kalau ada band-band lama Indonesia, nggak tahu kalau di negeri, tanpa latihan pun mereka karena saking padatnya jadwal manggung, ya kayak manggung itu udah kayak latihan. Iya, iya, gitu. benar. Iya, benar. Jadi tanpa latihan tiba-tiba ketemu di panggung udah main itu. Benar. Kayak misalkan kita kayak misalkan playlist gitu, ada yang nggak latihan tapi kita udah tahu ya. Biasanya pas cek sound, pas cek sound cobain, oke, hajar malamnya main gitu. Kalian mulai melakukan itu? Seperti itu juga? Iya. Iya. Oh. Jadi Jarang latihan ya. Kita ya itu latihannya tadi, pas jarang section. dua kali paling Kalau sekali. Enggak, ini karena memang kalian ada yang tinggal di kota lain atau Iya, Enggak iya, sih, iya. sama ini sih paling karena kita konsep ya Mas. Maksudnya dalam setahun atau dalam setengah tahun itu konsep panggungnya mau dibikin gimana gitu. Terus nanti kita latihan selama seminggu atau 2 minggu gitu buat nyusun konsep itu. Cuman setelah itu udah hafal, hajar aja udah. Gitu. Oh. Tinggal jalan paling kayak ada adjustment di tengah-tengah, bawain ini ya, bawain ini, udah gitu aja. Paling kalau ada lupa di backstage ngobrol dulu, yang ini abis ini gimana ya? Oh gini, pakai gitar akustik gitu. Oh ya udah berarti aman, main aman gitu. Ya paling yang paling banyak ya lupa lirik sih ya. Lupa lirik ya. itu urusan vokalis ya? Enggak, maksudnya kalian enggak ini ya, apa namanya, ngerasa apa sih bahwa itu cukup, maksudnya cukup untuk menemukan apa chemistry secara kimiawi di atas panggung itu ya, udah cek sound udah ternyata bisa itu. Malah Nah, maksud saya itu termasuk gampangnya nggak orang Jawa bilang? malah apa ya, karena kita udah tahu lagunya banget sih, maksudnya lagu kita gitu, jadi ya penyesuaian juga di panggung juga udah tinggal jalan. Paling nanti setelah di panggung-panggungan kita tahu oh lagu ini tuh
ininya di sini, Oke. apanya, Review lah ya, kita review. Ya paling kalau sebelum manggung itu kalau misalkan ada yang nanya mau latihan nggak, kalau aman nggak, tanpa latihan aman ya udah nggak latihan. Tapi kalau latihan deh sekali, ya udah latihan. Gitu. Kalau sampai hafal di luar kepala, ngerasain nih nggak, Mas Dani, Mas Ani, Mas Yuli, Mas Erwin, Mas Daniel tuh ngerasa mulai menemukan rasa bosan nggak, jenuh gitu? Ya. Udah bisa. Ya kalau bosen sih pasti ada ya. Cuman yang bikin nggak bosen tuh ketika di atas panggung ngelihat penonton tuh jadi Apalagi mainnya di beda-beda kota gitu, pasti responnya beda-beda. Itu yang bikin nggak bikin nggak bosan. bosen. Iya, gitu. iya. Kalau untuk kayak main bandnya sih ya udah gitu, maksudnya ya kayak gitu lagi. Tapi yang bikin nggak bosan ya itu tadi vibe-nya, tempatnya, kotanya, itu yang bikin kayak ada ini baru lagi energi baru lagi, vibe baru lagi. Terus ada challenge baru juga waktu kita habis rilis lagu gini kan, habis rilis lagu baru, terus mau dibawain masuk ke setlist biasanya itu kan, itu ada challenge-nya juga, jadi bikin kita nggak bosan sih. Jadi dinikmatin aja pokoknya ya. Iya. Kalau mengatasi, pasti ini kan bisa karena terbiasa. Ya. Mengatasi rasa bosan sebagai musisi. Apa yang biasanya kalian lakukan? Hobi pasti. Akhirnya berpisah sendiri-sendiri itu. Berpisah dulu, hobinya apa ya, melakukan atau kembali ke rumah masing-masing. Nanti menuntaskan rindunya ya di atas panggung, ketemu lagi sama teman-teman. Ya pasti kegiatan masing-masing ya, hobi benar tadi. Kayak akunya hobinya nongkrong. Mancing ya. Hobinya mancing serius. Oh iya toh? Oh jago loh. Udah kayak itu loh, mau ngikutin Ariel dia. Tapi mancingnya di Jepang dia, di pulau apa kemarin belum ada itu. kekuatannya kalau Tapi Mas Dani harus Jepang, coba. aku pernah Mas mancing di Jepang. Oh ya, Jejer Kali Tumpang. Kali Dewi. Kali Tumpang. Kali Tumpang itu di mana? Semarang. Oh, ada ya. Kirain Semarang itu kan kali ini banjir terkenalnya tuh. Iya sih, jadi kayak pada hobi masing-masing juga pasti. Kalau pas kosong pasti nyempetin menjalankan sih. hobi masing-masing. Kalau Mas Ani ngapain? Aku apa ya? Motor kali. Motor kali ya, Vespa gitu. Oh, Vespa ya. Vespa klasik apa Vespa? Klasik. Tahun berapa? Aku ada yang 79 baru. Sprint ya? Baru. Super. Oh, super, oke. Mas ada apa? 75. 75? Iya. Super. Iya. Berapa Mas? Jadi malah jadi ini. Tapi zaman dulu kuliah itu Zaman kuliah buat ya? apa ya, dibully, di ECC dihina. Jadi karena suka mogok kan kalau Vespa itu. Iyalah. Pernah malah cerita. Oh ya itu Gak ya apa-apa. itu. Jadi zaman dulu tuh nggak ada yang namanya disetut atau dibantu, dorong. Yang ada dorong. Kan kalau Vespa itu kan kalau nggak busi, Iya, busi lah. ya biasanya busi kan. Busi pasti. Udah dibersihin businya tetap nggak bisa nyala. Akhirnya didorong dan itu pun jauh dari rumah. Jadi ya usaha begitu. Sekarang luar biasa harganya. Wah, iya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, saking dulu dendamnya sekarang Mas Ani, dendamnya ketika udah punya rezeki beli yang Matic, nggak mau lagi. Tapi masih ada yang itu masih ada, yang klasik masih ada. 75 masih ada. Jangan dijual lah itu. Iya, aku juga cuman satu gitu. Cuma satu tapi habis itu Rubicon ya. Satu yang lahir Rubicon. Lebih ke situ sih, lebih ke. Oke, motoran ya. Motor klasik-klasik. Mas Yuli. Kalau aku sih paling nonton film, baca buku, yang pasti ngurus anak sih. Oh iya. Jadi main sama ngurus anak. anak Ya. tuh termasuk hobi ya? Iya, seru loh. Emang kamu gak apa? Jadi bukan kewajiban tuh, hobi. Bukan kewajiban. Seru. Main sama anak ya. Perasaan kurang deh. Enggak, kalian kalau misalnya ketemu gitu, misalnya dalam waktu seminggu gitu, ketemu nongkrong bareng gitu, melakukan itu enggak? Melakukan apa maksudnya? Ya ketemu aja misalnya ngumpul di mana Oh iya, gitu. pasti Nongkrong kita di mana gitu. Ada seminggu sekali lah ada ketemu pasti nongkrong sih kita juga. Pasti ya. Apalagi kalau sekarang kita bertiga kan bareng nih serumah. Jadi ya Oh, tinggal Iya, semua iya. ini. Sekarang di Jakarta kan kita Oke. serumah, jadi ya Ketemu terus pasti. ketemu terus. jalan-jalan terus juga ya. Iya. Makanya inspirasinya banyak nih Mas Juli, ternyata baca buku, ternyata habis itu bikin Iya. lagu. Iya, baca buku, ngurus anak apa tadi? Ya itu inspirasinya banyak tuh. Gila. Ada pertanyaan Mas Ari?
Mas Wira ada pertanyaan? Oke, rencana yang ingin dicapai selain album? Wah, takon meneh. Tahun ini apa dalam waktu dekat, Mas Ani? Manggung apa kayak itu selain sama Stone Seven tadi? Dalam waktu dekat apa ya? Kalau kita sih lebih dalam waktu dekat masih fokus di pengingat tadi. Ya, sorry Mas Ani. Pengingat ini belum ada di album Lucy ya? Enggak ada ya? Akan jadi masuk ke album berikutnya? Iya. Iya. Oke. Iya, salah satu di dalam album itu ada. Jadi kalau waktu dekat ini ya kita masih konsernya pengingat gitu. Jadi kayak promo, kita masih promo terus kompletin semua musik video, terus kita juga bakal ada bikin Konten-konten juga. konten-konten mengenai untuk pengingat ini. Karena kan pengingat ini kan kayak sepertinya relate banget nih ya buat teman-teman yang di luar. Jadi kayak misalkan sekarang kan konten-konten kayak di TikTok gitu-gitu kan pada bikin pakai pengingat. Nah itu kayak gitu sih, kita mau bikin kayak sayembara ya. Sayembara gitu yang terbaik akan dapat anak putri raja. Akan dapat Mas Dani gitu. Cewek. Oh iya benar. Gimana? Setuju gak? Kalau cewek jadi istri. Kayak baru kelinting ya. Kalau cowok jadi saudara gitu ya. Akan dibikin ini lagi nggak cerita-cerita kayak film kemarin gitu? Ada Belum sih. kepikiran itu nggak ya? Ke arah sana sih belum. Belum ada ya? Belum ada. Cuman kita pengennya sih ya itu tadi lebih fokusnya ke album sih. Oke. Mudah-mudahan rencananya terwujud. Amin. Kalian tetap kompak. Amin. Karena kalian sudah komit untuk bersama terus, berkarya bersama. Yeah. Sayang kalau tiba-tiba menghilang, celing. Kasihan penggemarnya, kasihan orang-orang yang berkarya bersama kalian. Wah, malah ceramah. Oke, terima kasih Mas Yuli, Mas Ani, Mas Dani. Salam buat Mas Erwin dan Mas Daniel. Terima kasih Sobat Eka sudah nonton obrolan saya dengan GME. Good morning everyone. Selamat pagi semua. Nanti kita dengar lagu single terbaru mereka, Pengingat. Terima kasih sudah nonton. Sehat semua. Tetap semangat. Oh, ahoy! Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.